diminta untuk dikebut, diminta untuk dinaturalisasi. Kemudian setelah dinaturalisasi, setelah menjadi WNI, malah tidak dimainkan. Bahkan kemarin, selamat datang kembali di channel Football New. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang dua pemain timnas Indonesia. Yang pertama adalah Kevin Dick, cederanya. Kemudian yang kedua adalah Eliano Randers. Yang pertama, Kevin Dick itu ketika press conference itu ditanyakan oleh media bagaimana tentang kondisi Kevin Dick, apakah cederanya parah atau bagaimana. Pada saat itu Sintayong menjawab bahwa masih mau dilihat lagi, artinya belum ketemu nanti melawan Arab bisa dimainkan atau tidak. Yang jelas kemarin mengalami cedera dan untuk saat ini masih akan dilihat. Yang kedua, masalah Eliano Randers. Eliano ini agak aneh, teman-teman. Kemarin dikebut bersama Mads Hilgers, maka kemudian ketika sudah dikebut dan sudah disetujui dan sudah resmi bisa membela timnas Indonesia, malah tidak dipakai. Kan aneh. Menurut kabar yang beredar, Pak Erik sendiri mengatakan bahwa pemain-pemain yang diaspora, yang dinaturalisasi, itu semuanya atas rekomendasi daripada Sintayong. Artinya apa? Sintayong yang minta. Kecuali kemarin itu ada seorang kiper Margono kalau nggak salah, itu di luar keinginan dari Sintayong. Tetapi selain itu termasuk Eliano Randers, itu adalah keinginan dan kemauan dari Sintayong. Maka aneh ketika diminta untuk dikebut, diminta untuk dinaturalisasi. Kemudian setelah dinaturalisasi, setelah menjadi WNI, malah tidak dimainkan. Bahkan kemarin dua pertandingan terakhir melawan Cina dan juga melawan Jepang itu tidak masuk di bangku cadangan sama sekali. Bukan hanya tidak menjadi starter, di bench, di bangku cadangan itu tidak ada, tidak terdaftar pemain itu. Ini cukup aneh, teman-teman. Entah apa yang terjadi, apa memang itu bukan kemauan dari Sintayong atau kemauan Sintayong tapi seperti apa saya kurang mengerti. Tetapi harusnya ketika pemain itu dinaturalisasi atas permintaan pelatih, harusnya dipakai dong. Atau setidaknya kalau tidak bisa dipakai karena taktikal dan lain sebagainya, setidaknya ada di bench supaya bisa menyaksikan teman-temannya bermain. Kalau seperti itu, kemungkinan besar jiwa yang dirasakan oleh Eliano itu adalah kecewa. Saya datang jauh-jauh dari Belanda, saya datang jauh-jauh untuk kesini untuk bermain, bukan untuk dicadangkan dan bukan pula untuk berdiam di hotel. Maka oleh karena itu, teman-teman, apa yang terjadi kita belum tahu sepenuhnya. Tapi kalau kita melihat secara luarnya saja, ini cukup aneh, teman-teman. Sintayong meminta dia untuk dinaturalisasi. Setelah itu terjadi, kemudian tidak dipakai, bahkan di bench pun tidak ada. Ini cukup aneh, teman-teman. Pada pertandingan melawan Cina, Sintayong memberikan alasannya adalah taktikal. Secara taktik dia tidak masuk. Pada alasan melawan Jepang kemarin, kurang lebih alasannya sama. Bahkan menurut translate yang berbahasa Inggris itu, dia sulit untuk masuk ke tim utama daripada timnas senior, timnas Indonesia. Ini kan cukup aneh. Dia yang meminta, kemudian dia juga tidak memakai. Dan seperti apa yang terjadi, kita lihat ke depannya nanti. Barangkali teman-teman tahu apa alasannya, silakan komentarnya di bawah.